Halo guys, selamat datang di channel gue Xiaoken, The Xiaoken. Ini channel YouTube gue ya. Ini sorry banget. Bentar. Oke, jadi pada hari ini gue akan membahas 3 deck tier 1 yang ada di tier list gue. Jadi langsung aja gue bahas ya. Ini akan gue bahas dalam bahasa Indonesia, jadi bagi kalian yang emang Indonesia player, ini buat kalian. Oke, sekarang gue bahas ya sekarang. Oke, jadi yang pertama itu adalah Lux Karma Control. Lux Karma Control ini adalah sebuah deck control yang kalau menurut gue ya jago banget sih. Jadi kalau kalian mau buat climbing, salah satu deck yang lumayan konsisten untuk di grinding itu Lux Karma sih. Itu sangat worth it. Jadi ini grindingan pasti ini adalah salah satu contoh deck list yang menurut gue paling oke, karena BBG sendiri adalah merupakan top 10 master rank di NA ya. Jadi menurut gue itu sangat-sangat worth it buat ditonton. Buat ditiru. Oke, jadi di sini adalah ada Karma Lux, sudah pasti lah ya. Soalnya kan Karma Lux Control. Terus di followernya itu ada Eye of the Dragon, Loyal Butchbear, Shadow Assassin, Grizzled Ranger, dan Radiant Guardian. Kok kenapa sih pakai Eye of the Dragon? Sebenarnya Eye of the Dragon ini sangat-sangat membantu ya, soalnya di early ini kita lawan aggro, tepatnya seperti burn, itu kita benar-benar membutuhkan yang namanya lifesteal, dan Eye of the Dragon ini sangat-sangat membantu dari lifesteal tersebut. Walaupun kita udah ada health potion di sini, kita bisa kayak taruh turn 2 kita taruh Eye of the Dragon. Turn 3 kita pakai retreat. Kita tarik Eye of the Dragon, taruh lagi Eye of the Dragon. Karena dia itunya Atun, dia akan menambahkan satu blue orb untuk cadangan kita sebagai mana tambahan. Dan di sini hitungannya sih kalau kita mainin dia itu hitungannya 1 mana doang. Kenapa? Soalnya satu blue orb-nya itu bakal langsung masuk ke cadangan kita. Dan ini sangat-sangat berguna dengan retreat. Nah, kalau kita yang lawan aggro gitu gimana sih Kak? Kayak gitu. Jadi contohnya kayak burn aggro ya. Di turn 2 musuh nyerang. Eye of the Dragon kalau bisa bertahan, blok aja. Cuman kalau nggak bisa bertahan ya udah lepasin aja. Kalau lu ada retreat, lu bisa kayak lu majuin, lu blok, habis itu lu pencet retreat ke dia. Jadinya musuh tuh nggak bisa nyerang, jadinya kayak ketahan gitu. Dan itu sangat-sangat berguna untuk melawan yang tipe-tipenya super aggro seperti burn aggro kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Terus habis itu kita taruh lagi retreatnya dari hasilnya. Ini hasilnya kan hasilnya retreat dan return. Jadi habis selesai kita retreat, kita langsung return. Next turn Eye of the Dragon-nya bakal ngeluarin yang namanya Dragon Link. Dragon Link di sini adalah 21 ephemeral lifesteal. Dan jangan lupa, kenapa kita ada 3 Radiant Guardian. Radiant Guardian di sini bakal ke-trigger kalau kita menggunakan Dragon Link. Dragon Link nyerang, pam, matikan. Si akhir nyerang dia langsung hancur. Nah, kita taruh Radiant Guardian itu langsung aktif. Jadi bener-bener sinergi lah kombonya. Terus Loyal Butchbear, Shadow Assassin, Grizzled Ranger itu cuma sebagai ya tempo ya. Jadi kayak turn 2 Eye of the Dragon, turn 3 Loyal Butchbear atau Shadow Assassin, turn 4 Grizzled Ranger, turn 5 Radiant Guardian. Karena Karma Lux ini lebih enak buat mid range ya. Sebenarnya kontrol, cuman kayak sebenarnya bisa sih buat mid range kayak gitu. Remembrance di sini kita ada spell, kita ada health potion, retreat, single combat, deep meditation, deny, will of Ionia, remembrance, dan unyielding spirit. Remembrance
kayak ada beberapa orang tuh nge-PM gua kayak, kok Remembrance kok bisa diganti nggak sih? Kayak kurang enak nih. Sebenarnya bisa, kalau kita kalian mau ganti Remembrance sangat-sangat bisa. Cuman kalau menurut gua sangat suka Remembrance. Kenapa? Soalnya nanti di turn 10 ketika Karma udah muncul, kita kalau udah ada loop, jadi taruh Remembrance, copy Remembrance lagi. 6 spell cost, Lux untuk ngeluarin Laser Beam itu butuh 6 plus mana. Jadi kalau pakai itu kita udah fix mendapatkan 2 Final Spark. Jadi sangat berguna menurut gue ya. Sangat berguna. Jadi ya, dan kita juga dapat 2 bonus follower di field untuk kita nyerang. Jadi ya bener-bener sangat berguna sih menurut gue sih. Ya mungkin itu aja loh sekarang mau kontrol. Gue sangat merekomendasikannya kalau kalian mau untuk seperti climbing segala macam sih. Oke, kita lanjut ya untuk tier yang kedua, Ezreal Karma Control. Oke. Ini sebenarnya decklistnya agak sedikit random ya, cuman ya ini sebagai contoh aja. Kalian bisa ngecek sendiri di tier list gua kayak lore, atau enggak kalian bisa cek kayak di lore Ballistic, kayak top 10 NA atau top 10 EU, top 10 Asia, top 10 SEA. Kalau kita yang Ezreal Karma Control, kalian bisa coba copy juga segala macam. Cuman kalau menurut gua sih ini udah menunjukkan how mainly playing Ezreal Karma Control. So di sini kita akan melihat 2 champion yang sudah pasti, yaitu Azrael dan Karma. Terus follower seperti biasa ada Eye of the Dragon, Shadow Assassin, Chamwam, dan Yon Winchester. Sebenarnya Yon Winchester di sini kayak gimana ya, kalau bisa dibilang sih kayak adisional ya. Kalian bisa mau menggunakan atau nggak gunain juga nggak masalah. Soalnya di sini yang paling penting adalah 3 ini sih, Eye of the Dragon, Shadow Assassin, dan Chamwam. Itu fix 3. Kenapa? Eye of the Dragon 1 untuk kontrol aggro, Shadow Assassin untuk draw pastinya, dan Chamwam itu untuk mendapatkan 2 Mushroom Cloud. Mushroom Cloud di sini adalah tier spell burst. Apa sih tier spell burst? Tier spell burst itu jadi adalah sebuah spell yang kalau kita mainin tuh langsung aktif. Jadi nggak bisa kan kalau tipenya fast atau slow itu kan bisa di chaining itu, jadi kayak bisa kalian pakai spell lagi, nanti mulainya dari yang paling kiri kayak gitu kan. Kalau burst itu langsung Kenapa harus pakai burst? Soalnya di sini Ezreal setiap kita pakai spell langsung tembak 2. Jadi itu turn 10 itu adalah dimana kayak idealnya kayak Ezreal tuh udah evolusi. Karma juga ada Karma, jadi kayak contohnya kita pakai Mushroom Cloud tuh, plus pakai 1 langsung ke copy 2 kan, langsung ketembak 4 damage ke Nexus. Itu GG banget sih. Kita juga ada Rumage di sini untuk ngeburstnya. Thermogenic Beam ya, Thermogenic Beam adalah sebuah spell yang situasional. Ini dapat membantu kalian menang atau juga bisa membuat kalian kalah. Soalnya kalian mesti pinter-pinter ya nge-manage kapan kalian mesti menggunakan Thermogenic Beam atau jangan menggunakan Thermogenic Beam dulu. Soalnya kalau kalian menggunakan Thermogenic Beam, semua reservasi mana Anda akan langsung hilang dipakai, karena di sini tulisannya to play spend all of your mana, deal that much to a unit. Jadi kalian bakal menggunakan semua spell mana kalian untuk melakukan spell ini. Jadi ya hati-hatilah. Rumage di sini ya, kalau ceritanya kalian masih belum dapat Ezreal atau kalian butuh drawer atau segala macam, Rumage sangat berguna. Bisa dikombo dengan Mushroom. Jadi kita taruh Chamwam, dapat Mushroom, kita pakai Rumage, buang Mushroom dan segala macam. Terus ada Mystic Shot, Concussive Palm, Deep Meditation, Deny Gacha, Static Shot, Will of Ionia. Oke, di sini. Jadi ya ini sih
Build-nya karena Ezreal ini sangat-sangat beragam. Jadi ya kalian mesti coba-coba sendiri sih. Untuk gameplaynya sendiri sih, yang penting kalian bisa bertahan ke turn 10 sambil kalian cicil pakai yang target ke creature. Soalnya Ezreal sini untuk berubah dia mesti mentarget enemy creature 8 kali. Minimal 8 kali untuk berubah. Jadi kalian bisa sambil cicil sambil ngekontrol lawan dengan menghancurkan follower lawan menggunakan spell. Thermogenic Beam, Mystic Shot, Consecrated Palm, Gacha, Static Shot, dan seperti itulah. Jadi ini aja untuk Ezreal Karma Control top ya decklistnya. Terus kita lanjut ke decklist yang ketiga, V-Hammer Control. Oh ya, jangan lupa kalian bisa mag-add gue di Showcan 4430. Itu gue di server ya. Terus jangan lupa untuk nonton Twitch gue. Dan juga kalau kalian mau mendonasi, kalian bisa donasi di sini, ada Saweria. Di sini kalian tinggal donasi, bisa pakai GoPay, Dana, link aja atau OVO. Dan setiap donasi yang kalian miliki, yang kalian lakukan akan membantu gue untuk membiayai internet service provider gue ya. Di sini kalian juga akan mendapatkan ditulis namanya di Hall of Fame. Oke, kita lanjut aja di V-Hammer Control. Di sini by Presto. Presto adalah salah satu player yang jago sih, player yang jago sekali dari EU, dari Eropa. Jago, lumayan jago, bukan lumayan jago sih, emang jago banget Presto. Jadi ya gue suka banget sama Presto. Decklistnya juga oke. Cuman ya kalau kalian kurang suka, kalian bisa sangat untuk mengganti segala macam, karena di sini adalah ini hanyalah sampel. Kalian bisa mengganti sesuka hati kalian, nggak ada paksaan mesti kalian pakai ini. Jadi kayak kalau kalian mau bikin meta sendiri, mau pakai yang aneh-aneh juga nggak masalah, asal it works kayak gitu. Jadi ya seperti biasa, championnya adalah Hammer V karena di sini V Hammer Control. Terus creature-nya hanya 2, Shadow Assassin dan Solitary Monk. Soalnya deck ini nggak butuh creature. Soalnya yang penting adalah V-Hammer, adalah hammernya ditaruh. Terus kalian tinggal menggunakan spell, dan Hammerdinger akan membuat sebuah turret sesuai spell yang kita lakukan. Contohnya gua pakai cost 0, gue akan mendapatkan ini. Gue pakai cost 1, gue akan mendapatkan ini. Gue pakai cost 2 dapat ini, cost 3 dapat ini, cost 4 dapat ini, cost 5 dapat ini, cost 6, 7, 8 dapat ini. Jadi ya sesuai cost yang spellnya kita lakukan. Contohnya kita mau gunakan Mystic Shot, 2 cost spell. Dapatnya Tinker level 2 yang costnya 2. Cuman jadi cost 0 gara-gara skillnya Hammer. Jadi semua turret yang kita dapatkan itu langsung di revert ke cost 0. Jadi kita mau gunain turretnya tuh gratis. Jadi begitu. Mostly sih ini emang deck yang agak susah untuk melawan aggro. Cuman untuk melawan midrange dan control sangat-sangat jago. Beneran sangat-sangat jago. Soalnya yang penting kalian bisa protect Hammerdinger kalian. Contohnya di target kalian bisa menggunakan Twin Discipline untuk mendapatkan plus stat biar dia hidup, atau pakai deny, atau kasih barrier, pakai spirit revert, segala macem. Jadi ya intinya sih seperti itu. How to make your Hammerdinger still alive. Jadi setiap kita pakai spell tuh kita pasti berapa tinker, kita dapat tinker, sambil kita proteksi Hammerdinger kita. Proteksi. Terus kita nyerang pakai tinker kita. Nggak peduli mau tinkernya mau hancur segala macam, serang aja semua. Frost. Hancur 3, tinggal pakai spell lagi, kan tinkernya gratis. Jadi ya dia tipenya itu kayak swarming, cuman swarming gratis dari Hammerdinger, dan main objektifnya itu adalah protect your Hammerdinger. Jadi kalau kita mau naruh Hammerdinger tuh kita harus udah pastiin kita bisa
menyelamatkan Heimerdinger kita dari berbagai macam target spell opponent, apalagi kayak Corina segala macam kayak gitulah. Jadi itu aja. Ini adalah spellnya: Thermogenic Beam, Mystic Shot, Blaze of Brilliance, Get Excited, Wind Discipline, Deep Meditation, Deny, Spirit Rivet, Static Shot, dan Wheel of Fire. Ya, ini adalah untuk memproteksi dan untuk fast spell ya, untuk kayak waduh, Heimerdinger kita udah nggak bisa hidup nih. Ya udah, pakai aja Flash Brilliance, kita dapat yang tingkat level 3. Dan kita juga dapat cost, artinya spell baru. Jadi sangat-sangat cuan sekali untuk menggunakan Hammer dengan Flash of Brilliance. Jadi itu aja sih kali ini untuk pembahasan decklist dari personal tier list by Shogun. Seperti itulah. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.